Dinamika interaksi adalah berbagai jenis permasalahan yang terjadi dalam interaksi. Interaksi antar manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Lingkungan hidup manusia terdiri dari lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, bersama Mr. Abi kita akan belajar tentang dinamika interaksi manusia. Ayo disimak ya. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Contohnya, manusia bernafas dari udara yang ada di lingkungan sekitar. Sehingga lingkungan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Pada awalnya, interaksi manusia dan lingkungan lebih bersifat alami dan mencakup komponen-komponen seperti lingkungan abiotik, yaitu hubungan antara manusia dengan benda-benda yang tidak hidup seperti tanah, batu, air, udara. Terus juga ada dengan lingkungan biotik, yaitu lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Interaksi manusia dan lingkungannya berlangsung melalui dua cara nih. Yang pertama adalah manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan. Karakteristik interaksi tersebut berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya, atau satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Pada masyarakat yang tradisional, ada kecenderungan lingkungan lebih dominan dalam mempengaruhi kehidupan, seperti halnya dalam lingkungan masyarakat pedesaan. Sebaliknya nih, pada daerah yang masyarakatnya memiliki tingkat peradaban yang telah maju, manusia cenderung dominan, sehingga lingkungannya telah banyak berubah dari lingkungan alam menjadi lingkungan binaan hasil karya manusia, seperti yang kita lihat, masyarakat perkotaan. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam pun terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam pun saling terkait antar semua komponen. Contohnya, nih di daerah pantai ini adalah komponen alam berkembang kehidupan nelayan. Sedangkan di daerah pegunungan ini berkembang kehidupan komponen petani. Nah, sekarang bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan sosial? Interaksi sosial adalah hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Interaksi sosial ini akan menimbulkan proses sosial. Tanpa interaksi sosial tidak akan timbul proses sosial. Karena syarat utama terjadinya proses sosial yaitu adanya interaksi sosial. Nih, sedangkan proses sosial adalah hubungan timbal balik antara bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat melalui interaksi antar individu masyarakat juga. Proses sosial dan interaksi sosial adalah dua istilah yang saling terkait. Proses sosial yang terjadi di masyarakat didasarkan beberapa faktor, yaitu ada imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Yang pertama, imitasi. Imitasi merupakan suatu proses mencontoh, menurut, atau mengikuti perilaku orang lain atau kelompok. Selanjutnya ada sugesti. Sugesti adalah memberikan pandangan atau pengaruh kepada orang lain, sehingga dapat menggerakkan atau mempengaruhi hati orang tersebut. Selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi adalah suatu proses pada diri seseorang yang memiliki keinginan atau kecenderungan untuk menjadi sama atau identik dengan orang lain. Terus yang terakhir ada simpati. Simpati adalah perasaan suka atau tertarik kepada seseorang yang timbul pada diri orang lain. Simpati juga berbentuk kepedulian atas sesuatu yang menimpa diri orang lain seperti musibah, kesedihan. Bisa kita perhatikan di video ini. Di video ini menampilkan penari dari suku Sunda yang berada di Jawa Barat. Nah, mereka melakukan tarian dan pakaian sesuai adat yang telah diwariskan oleh para leluhur sejak lama. Sudah kita ketahui bahwa Indonesia sendiri memiliki kebudayaan yang sangat-sangat beragam. Dan setiap daerah juga memiliki norma dan adat yang berbeda. Jadi, lingkungan budaya adalah lingkungan yang berkaitan dengan keyakinan, kebiasaan, dan perilaku umum pada sebagian orang tertentu. Lingkungan budaya ini bisa adat istiadat, norma, peralatan, bangunan, pakaian, kesenian. Terakhir nih,
Setiap orang pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia saling berinteraksi satu sama lain. Salah satu kebutuhan manusia adalah di bidang ekonomi. Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, seperti pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Sandang yaitu keperluan akan pakaian. Yang kedua ada pangan. Pangan adalah kebutuhan manusia akan makanan. Yang ketiga adalah papan. Papan merupakan kebutuhan manusia akan tempat tinggal. Dan ada pun contoh-contoh interaksi sosial di bidang perdagangan. Yang pertama adalah kegiatan jual beli dan tawar-menawar di pasar. Selanjutnya, yang kedua adalah membeli bahan bakar kendaraan di pom bensin. Yang ketiga adalah sales yang menawarkan produk atau jasanya. Yang keempat, wah ini lagi happening nih, menanyakan barang kepada penjual untuk transaksi online. Yeay, cukup sekian pembelajaran hari ini. Pokoknya baca terus modulnya dan jangan lupa kerjakan soal latihannya. Mr. Abi pamit, jaga kesehatan selalu. Oke, see you on the next video.